AI generatif kan sekarang ada di mana-mana ya, apalagi di dunia pendidikan. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita memanfaatkannya dengan benar? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah model pembelajaran berbasis proyek yang dirancang khusus untuk memaksimalkan kekuatan AI, bukan malah jadi bumerang. Ini dia pertanyaan kuncinya, inti dari semua perbincangan ini. Gimana caranya kita pakai AI untuk benar-benar mendorong siswa berpikir, bukan cuma menggantikan proses berpikir mereka? Ini dilema yang dihadapi semua pendidik. Dan ini tantangan yang coba kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ada semacam paradoks nih. Di satu sisi, alat-alat AI itu bisa banget mendongkrak kualitas tugas siswa jadi luar biasa. Tapi di sisi lain, ada risiko besar proses belajarnya itu sendiri malah jadi dangkal. Jadi nggak kelihatan lagi usahanya. Terus, riset-riset terbaru bilang apa soal ini? Bagaimana sebetulnya AI mempengaruhi cara kita belajar? Hasilnya tuh menarik banget, dan ternyata ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dan kelola dengan hati-hati. Coba lihat ini. Di satu sisi, riset nunjukin kalau kelompok yang pakai bantuan AI bisa menghasilkan ide-ide yang lebih berkualitas, lebih orisinal. Tapi, nah ini dia jebakannya. Siswa jadi cenderung kelewat pede dengan hasil kerja mereka, semacam bias kepercayaan diri yang bisa berbahaya. Nah, ini pas banget sama temuan para peneliti kayak Stadler dan timnya. Walaupun AI bikin proses belajar terasa lebih enteng dan gampang, ini justru bisa jadi semacam jebakan yang bikin siswa jadi males mikir kritis. Semuanya diserahin ke AI. Poin paling penting di sini, ini berdasarkan meta-analisis oleh Deng dan kawan-kawan, adalah nilai bagus yang didapat pakai AI, itu ternyata nggak otomatis bikin siswa lebih percaya sama kemampuan diri mereka sendiri. Performanya naik, tapi rasa percaya dirinya belum tentu. Oke, dari semua riset tadi, jadi jelas ya tantangan desain kita. Kita ini butuh sebuah sistem yang menempatkan AI sebagai partner, sebagai teman diskusi untuk berpikir, bukan sebagai jalan pintas yang menggantikan proses berpikir itu sendiri. Terus, gimana caranya kita membangun sebuah pengalaman belajar yang bisa mengatasi paradoks tadi? Kita butuh semacam cetak biru, sebuah fondasi. Dan untuk itu, kita bisa pinjam kerangka kerja yang udah teruji dari Joyce and Well. Kerangka ini ngasih kita 5 pilar utama buat merancang model pembelajaran yang kuat. Ada sintaks, yaitu alur belajarnya, sistem sosial yang ngatur interaksi, prinsip reaksi, cara guru ngerespon, sistem pendukung, isinya alat dan sumber daya, dan terakhir dampak atau hasil yang ingin kita capai. Oke, sekarang ayo kita coba terapkan kerangka tadi ke dalam sebuah model proyek yang nyata, yang berjalan selama 16 minggu. Ini dirancang untuk sebuah mata kuliah di level universitas tentang pembuatan media pembelajaran. Jadi, alur model ini dirancang untuk 1 semester penuh, mulai dari orientasi dan etika AI di minggu pertama, lanjut ke desain, kurasi konten, prototyping, sampai akhirnya diuji coba ke pengguna, direvisi, dan dipresentasikan di akhir semester. Semuanya sistematis. Nah, untuk sistem sosialnya, ini semua tentang kolaborasi. Siswa kerja dalam tim, punya peran masing-masing. Dosen bukan lagi penceramah, tapi lebih kayak pelatih proyek. Dan yang menarik, AI juga punya peran sebagai asisten tim. Aturan mainnya, transparansi. Semua penggunaan AI harus dicatat. Disinilah kuncinya. Di sini kita coba atasi semua jebakan yang tadi kita bahas. Dosen harus terus menantang siswa, minta bukti untuk setiap keputusan desain, selalu cek silang dengan rubrik. Dan yang penting, batasi offloading dengan mewajibkan draft manual dan diskusi lisan, jadi proses berpikirnya tetap kelihatan. Tentu aja, semua ini perlu penilaian yang jelas. Makanya ada rubrik komprehensif yang nggak cuma menilai hasil akhirnya nih, tapi juga kualitas prosesnya, kolaborasinya, dan yang paling penting seberapa etis dan transparan mereka menggunakan AI. Lalu, apa sih tujuan akhirnya? Apa yang mau dicapai dari semua proses yang terstruktur ini? Tujuannya ada 2, dua-duanya sama pentingnya. Yang pertama, jelas, adalah keterampilan praktis yang siap pakai di dunia kerja. Siswa jadi benar-benar bisa menganalisis kebutuhan, merancang media pembelajaran yang efektif, mengujinya, merevisinya berdasarkan data, dan mendokumentasikan semuanya. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar skill teknis, yaitu kebiasaan berpikir yang akan mereka bawa seumur hidup. Mereka belajar mengatur diri sendiri, berkolaborasi dengan baik, jadi kritis terhadap AI, dan menggunakan kreativitas mereka secara terarah dan berbasis bukti.
Model ini, pada akhirnya, nunjukin salah satu cara yang bisa kita tempuh. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penting. Tugas kita sebenarnya bukan cuma mengajar dengan AI, tapi mengajar siswa cara berpikir dengan AI. Karena mempersiapkan mereka untuk masa depan itu bukan soal alat apa yang kita kasih, tapi soal kebiasaan berpikir apa yang kita bantu tanamkan dalam diri mereka.